Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast pertama kami. Di sini kami akan berbincang mengenai nilai-nilai aneka dalam ruang lingkup aparatur sipil negara atau ASN. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah calon ASN di Kementerian Hukum dan HAM dengan formasi penjaga tahanan, Pak. Ya. Dan izinkan memperkenalkan diri, Pak. Saya Widya Ayuzola, asal Satker Lapas kelas 2B Blankederen. Ya. Siap. Izin Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan Bapak, nama saya Zuri Nopali, asal Satker saya dari Lapas kelas 1 Medan. Saya formasi sebagai penjaga tahanan Bapak. Ya, salam kenal kembali. Alhamdulillah Bapak. Izin Bapak untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Muhammad Taufik dari Rutan kelas 2B Kasimangan Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, salam kenal. Terima kasih. Langsung saya buka atau bagaimana ini? Fit. Ini Pak. Baiklah, kita langsung ke topik pembahasan kita. Berbicara tentang aneka, apa itu aneka? Aneka itu sendiri merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 5 nilai ini merupakan nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh semua ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita akan bahas satu persatu secara singkat. Seperti kita ketahui, Pak, akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban pada setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nasionalisme memiliki turunan seperti cinta pada tanah air, ras, bahasa, dan sejarah budaya, bersama outputnya terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan lalu yang ketiga adalah etika publik, di mana mengatur individu khususnya ASN untuk berperilaku di depan publik sesuai kode etik perilaku seorang ASN sebagaimana mestinya. Ini adalah komitmen mutu, merupakan upaya penjagaan agar pekerjaan ASN sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan juga mutu, dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Dan berikutnya, anti korupsi merupakan usaha untuk mencegah dan menyadarkan kembali setiap ASN agar setiap individu ASN dapat menjauhi praktik korupsi dan membangun integritas kerja. Usaha ini tentu saja dibutuhkan usaha atau kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong Ya. Terlengket ya. Untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai. Sudah dijelaskan tentang apa itu bangun agar terwujudnya ASN beraneka, atau dalam arti lain menerapkan nilai-nilai aneka yang tadi. Boleh dijawab Bapak? Ya, baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Apriandi Putra. Puji serta syukur saya masih diberi kepercayaan oleh pimpinan saya di kantor wilayah untuk menjabat sebagai Kasubsidi Pengelolaan Rutan Kelas 2 Takengon terhitung dari bulan 6 2020. Di sini juga saya masih belajar. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan tolak ukur ke depan untuk bisa menggambarkan bagaimana terkait penguatan untuk adik-adik ASN di bidang komitmen beraneka, ya. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini, saya CPNS angkatan tahun 2008, NIP saya 198804302008 011101. Salam kenal. Di sini saya ingin sedikit menggambarkan dari ringkasan yang akuntabilitas, nasional, etika, publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, ya. Jadi di sini saya menggambarkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang dicapai. Jadi kita sebagai ASN harus netral. Tujuan kita ASN nantinya setelah jadi ASN harus netral. Kita tidak menjadi simpatisan saat kegiatan pemilu. Jadi kita tidak bisa ikut serta dalam organisasi partai politik. Kita tidak boleh golput, tapi kita harus
kita harus berpartisipasi dalam pemilihan umum secara transparansi tanpa adanya tekanan ataupun arahan dari seseorang untuk melakukan pemilihan tersebut. Untuk kedua, di keadilan, memberikan pelayanan terbaik pada setiap masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama atau ras. Di sini poin yang ingin saya sampaikan, ketika kita sudah menjadi ASN, kita tidak boleh diskriminasi terhadap masyarakat. Terlebih karena benturan kepentingan seperti itu, nantinya kinerja kita akan buruk ke depannya. Jadi harapan saya untuk adik-adik ASN untuk tidak memberikan pelayanan lebih terhadap keluarga, kerabat, dan lain-lain, tapi menyamaratakan untuk seluruh masyarakat dalam memberikan pelayanan prima yang terbaik untuk pencapaian yang terbaik. Untuk di akuntabilitas, di tanggung jawab, nantinya setelah adik-adik calon CPNS nanti, setelah diberi tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil, harus melakukan tugas secara bersemangat sesuai tugas dan pokok dan fungsinya, karena tuntutan pemerintah sekarang setiap ASN harus bertanggung jawab berdasarkan beban kerja yang harus dibebankan setiap ASN untuk menyelesaikan tugas dan target berdasarkan SKP di Simpek masing-masing agar pembayaran tunjangan kinerja dan hak-hak lainnya bisa terpenuhi sesuai dengan target apa yang kita kerjakan. Mohon izin saya terlalu cepat penyampaiannya. Siap, sudah pas Pak. Mantap Pak. Ya Pak. Terima kasih. Jadi untuk di bidang akuntabilitas, di transparansi, kita sebagai ASN nanti setelah menjadi pegawai negeri, setelah dilantik, adik-adik harus transparan. Karena alhamdulillah puji bersyukur syukur saya sudah merasakan transparansi dalam bidang lelang jabatan. Jadi setiap orang yang punya kemampuan dan diharapkan bisa ikut dengan mengikuti uji kompetensi, mereka bisa lulus sesuai dengan spek ataupun keahlian dari ASN tersebut. Jadi saya sudah merasakan luar biasanya sekarang Kementerian Hukum dan HAM merekrut pejabatnya melalui fit and proper test. Jadi sudah ke arah yang lebih baik, semoga ke depan lebih baik lagi. Saya harapkan juga dengan kompetensi untuk menjadi ASN sekarang harus memang betul-betul transparan, yang seperti adik-adik rasakan tanpa ada tekanan benturan kepentingan dari pejabat, saudara yang kita kenal atau dan lain-lain. Semoga ke depan dengan hal tersebut kita bisa membangun institusi rutan lapas se-Indonesia dengan lebih baik lagi. Untuk di akuntabilitas, di konsistensi dalam melakukan tugas, konsisten dalam mengikuti kebijakan atau peraturan yang ada. Jadi setiap ASN tersebut sesuai bidang tanggung jawab yang di-SK-kan, beban tugasnya berdasarkan SKP harus konsisten. Di sini poinnya konsisten bagi setiap ASN nantinya setelah adik-adik jadi ASN harus konsisten dan tidak meninggalkan tanggung jawab dan beban kerja yang sudah ditentukan di SKP sasaran kerja pegawai di Simpek masing-masing. Untuk yang kedua, di bidang nasionalisme, dinilai kebangsaan. Di sila yang pertama ditulis taat dalam menjalankan agama atau keyakinan yang dipeluk. Jadi di sini poinnya setiap ASN yang mempunyai keyakinan
masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing, tidak dibebankan tugas selama dia menjalankan ibadah. Jadi selama jam ibadah dia tetap harus melaksanakan ibadah. Kalaupun beban tugasnya tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap berkomitmen untuk ibadah adalah hal yang penting dalam keseharian di rumah ataupun di kantor. Di sila kedua, ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan dukungan kepada korban bencana. Jadi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, setiap terjadinya bencana, pergerakan untuk memberikan sumbangan dari setiap UPT untuk wilayah yang terdampak sudah sangat sering dilakukan. Harapan kita ke depannya dengan sedikit bantuan kita bisa memeringankan setiap masyarakat yang terkena dan terimbas dari bencana tersebut. Itu hal yang luar biasa juga. Semoga ke depan kementerian kita, kementerian yang besar ini bisa menjadi kementerian yang punya solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat Indonesia. Di sila ketiga, mengingatkan budaya gotong royong yang baik di lingkungan rumah maupun lingkungan kantor. Jadi setiap ASN, masih jelas ya, suara saya tidak terlalu cepat ya? Jelas Bapak, jelas Bapak. Ya, di sila ketiga, mengingatkan budaya gotong royong baik di lingkungan rumah ataupun lingkungan kantor. Jadi tempatkan diri Anda sebagai ASN di kantor, tempatkan diri Anda pula sebagai masyarakat di rumah. Jadi poinnya di sini, beban kerja tetap dilaksanakan di kantor dan berorganisasilah, bermasyarakatlah dengan baik, dengan tidak meninggalkan tugas pokok kita di dalam keseharian. Di sila keempat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat pada saat mengambil setiap keputusan dalam forum. Jadi kita sebagai masyarakat di sini pula harus turut serta ikut andil karena kita ASN, kita diberi mandat oleh negara sebagai pemilih, apakah itu pemilihan pimpinan pusat, pimpinan daerah sampai dengan tingkat desa maupun kecamatan dan kabupaten. Jadi kita harus ikut dalam berpartisipasi musyawarah di daerah kita masing-masing. Selanjutnya di sila kelima, bersikap adil dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, sikap adil kita di sini bertujuan agar tidak terjadinya benturan kepentingan, cemburu sosial dari warga binaan sendiri, karena kita bidang pelayanan warga binaan pemasyarakatan, napi dan tahanan. Jadi kita harus adil, tidak berpihak kepada saudara, keluarga, dan kawan-kawan kita. Jadi harus standar dengan kita harus standar pelayanan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pemasyarakatan. Yang ketiga, di etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk suatu perilaku. Di poinnya di profesional, menjalankan tugas kantor sesuai dengan profesi yang dimiliki dengan baik dan mendukung tujuan instansi. Jadi kalau bidang kita di pengamanan, kita harus mendukung tujuan instansi kita. Jadi kita bukan berarti kita bekerja di bidang pelayanan tahanan kita mentok di situ, tidak. Tugas dan fungsi kita juga sebagai pendorong, penguat agar fondasi pemasyarakatan kedepannya lebih baik. Dengan kerja yang baik, semoga ke depan orang lebih menilai kita baik, karena pelayanan di bidang pemasyarakatan khususnya kepenjaraan dari paradigma kepenjaraan ke pembinaan, masyarakat masih berpikiran bahwa pembinaan di rutan, lapas rutan, cabang rutan di seluruh Indonesia masih sama seperti dahulu.
karena mungkin keterbatasan pemerintah dalam mensosialisasikan bahwa paradigma kepenjaraan sudah kita tinggalkan, kita sudah lebih ke bidang pembinaan. Untuk kepemimpinan, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif dan dapat membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Di sini, alhamdulillah, dengan adanya fit and proper test, jadi bagi ASN yang sudah memenuhi syarat dan dianggap pantas untuk bisa memimpin, bisa mengarahkan kita, bisa membimbing kita untuk membangun bidang pekerjaan kita lebih baik lagi ke depan, karena arah pembinaan dari kepenjaraan ke pembinaan sudah jauh lebih baik. Nah, tugas fungsi dan kita sekarang bagaimana kita sebagai ASN khususnya di bidang pembinaan masyarakat, kita dengan media sosial kita harus sering-sering menginformasikan kepada masyarakat, karena tugas kita selain kita memberikan informasi ini, masyarakat juga bisa mengakses dan mudah memahami apa tujuan dari pembinaan di pemasyarakatan. Dan untuk kesejahteraan, bekerja dengan mengutamakan kesejahteraan pekerjaan. Jadi sekarang poin kerja kita sudah berdasarkan beban kerja. Jadi setiap apa yang kita kerjakan sudah dibayarkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Di sini artinya setiap ASN diberi tanggung jawab untuk hadir cepat, untuk mengisi simpel sasaran kinerja. Jadi jika terlambat, maka ada pemotongan yang telah dihitung oleh bidang operator sipap, yang mana kalau tidak tepat dalam melaksanakan fingerprint ada pemotongan, kalau tidak mengisi jurnal ada pemotongan. Jadi beban kerja serta resikonya sudah seimbang. Jadi kalau kita kerjanya leha-leha, otomatis ungkir kita dipotong. Untuk pelayanan publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat dan akurat serta santun. Jadi dengan dibangunnya pola WBK-WBM, tuntutan kerja di Kementerian Hukum dan HAM, sekarang kita dituntut untuk melaksanakan wilayah bebas korupsi, yang mana dengan adanya pelaksanaan tersebut, tuntutan pemerintah untuk memangkas reformasi birokrasi yang berbelit-belit dengan dengan capaian WBK diharapkan setiap unit pelayanan teknis bisa melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan Kementerian Hukum dan HAM. Di etika luhur, menjunjung tinggi standar etika luhur dalam lingkungan sehari-hari dengan bicara sopan, berperilaku santun. Jadi kita orang Timur punya tatanan yang baik dalam berbahasa. Jadi di sini poinnya, kita sebagai ASN, aparatur sipil negara, yang mana kita sebagai pelayan harus mengutamakan etika dalam berbicara agar masyarakat merasa puas dengan layanan kita, agar warga binaan juga merasa puas dengan apa yang kita sampaikan, tidak menyinggung perasaan mereka. Tujuan akhir dari pelayanan tersebut agar semua pencapaian sesuai target dari standar pelayanan pemasyarakatan dari surat edaran Dirjenpas. Masih jelas ya saya ya. Ya, masih Bapak. Ya, terima kasih. Komitmen mutu. Di sini ada poin efektivitas, menggunakan setiap inventaris kantor untuk keperluan tugas atau pekerjaan sehingga tuntas. Di masa sekarang, tuntutan kerja kita sudah menggunakan
alat yang cukup canggih. Jadi di bidang pemasyarakatan ada namanya sistem SDP, sistem database pemasyarakatan. Jadi setiap perhitungan hukuman dari warga binaan pemasyarakatan sudah dihitung berdasarkan ekspirasi dan semuanya sudah tertata baik di aplikasi. Dan untuk di bidang SDM pegawainya sudah menggunakan aplikasi SIMPAK. Jadi setiap apapun yang berhubungan dengan data diri kita, setiap apapun yang berhubungan dengan sampai dengan tunjangan kinerja kita, sampai dengan pensiun kita, sampai dengan seluruh hitungan dari setiap kenaikan gaji berkala kita sudah dimantapkan dengan aplikasi SIMPAK. Jadi sudah sangat baik sekarang. Jadi tinggal kita tinggal kita setiap ASN menggunakan aplikasi terusan dari kementerian dengan sebaik-baiknya. Diharapkan bisa memangkas reformasi birokrasi yang bertele-tele dalam pengiriman surat dengan menggunakan aplikasi SIMPAK, SDP, dan beberapa aplikasi terusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di efisiensi dalam menentukan kebutuhan ATK kantor perlu adanya pendapatan kebutuhan terlebih dahulu, baik dari jenis maupun jumlah diperlukan, sehingga dapat digunakan dengan tepat, tidak mengeluarkan dana yang terbaik. Jadi manfaatkan alat kantor dengan seperlunya, bertujuan dengan pemaksimalan alat kantor yang baik, maka serapan yang baik dari bidang keuangan pun sesuai kebutuhan dari masing-masing bidang tentunya nantinya. Jadi saya di sini lebih memberikan materinya ke bidang teknis ya, Bapak Ibu ya. Ya nanti gambarannya setelah Bapak nanti diangkat jadi ASN, dari calon pegawai menjadi ASN, gambaran untuk yang ditargetkan saya gambarkan seperti itu ya. Untuk inovasi, menciptakan sebuah sistem data inventaris kantor menggunakan platform internet sehingga memudahkan pegawai dalam menyampaikan permohonan atau pengaduan barang tanpa harus menggunakan kertas. Sekarang di bidang pengelolaan, di bawah bidang pengelolaan ada namanya sistem data inventaris. Jadi sekarang semua data inventaris sudah didata menggunakan aplikasi yang mana inventaris yang sudah tidak bisa digunakan standar lagi sudah bisa dihapuskan berdasarkan aplikasi tersebut untuk memudahkan kita melaporkan pada setiap tahunnya. Jadi sudah pemutahiran inovasi di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mutu, melakukan pembelian barang-barang kantor yang memiliki kualitas mutu terbaik sehingga barang tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi di kementerian kita setiap barang yang dibeli memang sesuai kebutuhan yang keperluannya, karena di bidang teknis pelayanan pemasyarakatan rata-rata kebutuhan bidang yang digunakan melibatkan banyak tangan, melibatkan banyak kebutuhan. Jadi selama ini Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan inventaris terusan ke setiap titik selama yang saya tahu sangat baik, karena perhitungan kualitas mutunya bisa digunakan sampai puluhan tahun. Untuk anti korupsi, kemandirian dapat melaksanakan pekerjaan dengan kemampuan yang ada pada diri tanpa bergantung pada rekan kerja lain. Jadi di sini lebih ke bidang teknis saya sampaikan. Untuk ASN di bidang pembinaan masyarakat, setiap petugas wanita maupun laki-laki harus mandiri melaksanakan tugas, tidak bergantung dengan rekan, karena beban kerja di SKP sudah ditentukan berdasarkan beban kerja
dan setiap beban kerja sudah ditentukan perhitungan untuk tunjangan kinerjanya masing-masing. Untuk kedisiplinan, data atau hadir kantor dengan tepat waktu, begitu juga saat jam pulang kantor. Jadi setelah jadi aparatur sipil negara, yang tadinya kita mungkin setiap kegiatan itu berdasarkan keinginan, setelah kita menjadi ASN kita harus ikut dengan yang namanya peraturan. Peraturan ini terusan dari kementerian yang mana sesuai beban kerja kita, setiap kegiatan, jam, sama apa yang kita kerjakan sudah ditentukan. Jadi dengan disiplin ASN ke depan diharapkan bisa melahirkan petugas wanita ataupun laki-laki yang punya talenta baik untuk bidang pelayanan di pemasyarakatan. Untuk kesederhanaan, mengenakan pakaian sederhana namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boros. Di sini poinnya, setiap petugas telah ditentukan penggunaan atributnya sesuai dengan apa yang telah dicapai. Jadi setiap pegawai negeri diberikan tanggung jawab untuk menggunakan pakaian standar, terusan ada surat edarannya, saya lupa. Yang pasti setiap aparatur sipil negara telah dituntut berdasarkan beban dan tugas tanggung jawabnya menggunakan pakaian dinas sesuai standar. Jadi setiap ASN nantinya yang sudah mengikuti pelatihan kegiatan bimbingan teknis akan diberikan wing atau tanda jabatan. Jadi sudah ditentukan penggunaan pakaian standar dengan standar jabatan atau bimbingan teknis yang sudah diikuti. Next, keberanian. Nah, di sini poinnya, setiap petugas pemasyarakatan mau pria atau wanita harus berani dalam melaksanakan tugas, karena tugas, beban, dan tanggung jawab yang diberikan, kalau memang betul-betul dari hati kita melaksanakan tugas tersebut tanpa menyampingkan resiko, intinya dengan penyampaian yang baik, dengan komunikasi yang baik, dengan pembatasan berbahasa yang tidak terlalu berlebihan kepada warga binaan, diharapkan nantinya mereka tetap memberikan rasa hormat sopan kepada setiap petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Untuk bidang kerja keras, bekerja dengan tekun dan daya kerja tinggi. Jadi di sini karena tuntutan kerja di bidang pembinaan dan pelayanan cukup tinggi, jadi kita harus betul-betul tekun. Nantinya diharapkan dengan kita bersemangat, kita terus bisa mengarahkan warga binaan, kita terus bisa mengarahkan masyarakat yang berkunjung kemari dengan baik. Diharapkan kita dapat reward dari warga binaan, kita dapat reward dari keluarga-warga binaan. Kita sudah memenuhi standar pelayanan di pemasyarakatan. Untuk materi mungkin lebih sudah selesai. Harapan saya kepada adik-adik dari calon CPNS, bersemangatlah, karena tidak semua orang, seluruh masyarakat bisa memakai uniform yang sangat bangga ini. Jadi setiap tugas pemasyarakatan yang nantinya dilantik, semoga tetap bersemangat, tidak ragu-ragu dalam bekerja, karena beban kerja kita sudah ditentukan. Jangan sia-siakan pekerjaan ini, karena tidak semua orang bisa dapat kesempatan menggunakan uniform, tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita kerjakan. Yakin dan percaya tugas kita ini tugas mulia, karena bidang pelayanan, pembinaan, dan
kita mengarahkan orang yang tidak taat hukum kembali ke taat hukum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik, bisa menjadi satu titik di mana temuan dari apa yang saya sampaikan ini bisa menggambarkan, karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi setiap masa itu kita ada batasan, ada keterbatasan kita untuk bisa melaksanakannya. Semoga adik-adik bisa mencapai target menjadi pegawai negeri sipil. Semangatlah, termasuk saya masih bersemangat menjadi petugas pemasyarakatan. Tidak semua orang bisa menjadi petugas pemasyarakatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Banyak sekali gagasan luar biasa yang telah disebutkan oleh Bapak. Jadi diantaranya itu ada menyamaratakan pelayanan, melakukan tugas pokok sesuai SKP, perekrutan pejabat yang sudah transparan, perekrutan pegawai juga yang sudah transparan, luar biasa, konsisten dalam mengikuti dan tidak meninggalkan tanggung jawab, dan masih banyak lagi gagasan lainnya yang luar biasa. Dan tentunya kita semua di sini berharap gagasan tersebut nantinya dapat, yang telah disampaikan tadi, nanti dapat kami implementasikan baik di lingkungan kerja serta dapat dipahami oleh ASN yang nanti mengikutinya. Baik, terima kasih Bapak atas motivasinya kepada kami calon-calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih telah menyampaikan kampanyenya Pak tentang gagasan ASN beraneka ini, sehingga kami mendapatkan gambaran menjadi seorang ASN yang lebih baik lagi ke depannya, karena di luar sana masih banyak masyarakat yang masih menganggap ASN itu sebagai cerminan yang buruk, seperti mungkin pelayanan yang buruk, tidak ada inovasi, walaupun udah memberikan kritik dan saran tapi belum ada tindakan yang baik. Yang mudah-mudahan kita semua calon-calon pegawai negeri sipil di tahun 2019 ini menjadi ASN-ASN yang lebih baik lagi ke depannya. Semua kita dapat memperbaiki mungkin dari yang kecil Pak ya, dari melakukan pelayanan yang baik bersikap kepada warga binaan kemasyarakatan, karena sistemnya sekarang yang seperti yang Bapak bilang tadi bukan lagi penjara, melainkan lembaga pemasyarakatan yang harus melakukan pembinaan terhadap pemasyarakatan, tidak dengan kekerasan. Baik Bapak, mungkin banyak pelajaran hari ini Pak yang dapat kami pelajari dari Bapak. Terima kasih Pak udah support calon-calon ASN 2019 ini, mengkampanyekan untuk menjadi ASN yang bekerja dalam standar operasional prosedur atau peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Mungkin dari topik ada tambahan Bapak. Saja Pak kepada moderator. Mungkin obrolan kita cukup sampai di sini Bapak dan teman-teman semua. Semoga apa yang kita obrolkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Masyarakatan pasti. Ya. Siap. Bapak. Mungkin itu saja Bapak. Ya, terima kasih. Ya Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.